Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, tes, tes, dicoba, dimulai. Sesuai dengan judul, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 8 kelas 5, muatan PKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Baik, kita langsung saja bahas soal PKN. Berilah tanda silang pada salah satu huruf A, B, C, dan D sebagai jawaban yang paling benar. Ya, jawaban yang paling benar. Soal pertama. Dari beberapa perilaku di atas yang merupakan perilaku cinta budaya sendiri ditunjukkan dengan nomor. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian impor dari luar negeri. Ini keliru ya. Keliru. Harusnya bangga menggunakan produk dalam negeri ya, bukan impor. Yang kedua, menggunakan bahasa daerah yang baik dan benar. Ya, ini adalah salah satu cara kita cinta budaya sendiri. 3. Pandai menyanyikan lagu daerah Nusantara. Ya, bisa jadi. Ya, betul ya. Kita tampung dulu. 4. Gemar mendengar lagu asing yang lagi viral. Ya, ini salah ya. Yang kelima, ikut belajar memainkan alat musik tradisional. Jadi sudah jelas di sini jawabannya 2, 3, dan 5. 2, 3, 5 jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 2. Salah satu cara yang baik terhadap pelestarian budaya Nusantara, ya ini budaya Nusantara ya. Budaya Nusantara. Pelestarian budaya Nusantara. A. Memamerkan budaya Indonesia dalam acara-acara festival budaya dunia. B. Mengadakan pelatihan gendang belek kepada para remaja dan remaji. C. Ikut serta pada perayaan acara adat di kampung kita. D. Membuat aturan dalam melaksanakan perayaan budaya. Jadi semuanya nih, ya ini lumayan ya, ada pengecohnya. Tapi lihat di sini pelestarian budaya Nusantara. Ya, lebih tepat di sini jawabannya adalah A. Terus yang B ini ya pelatihan di daerah ya. Pelestarian budaya daerah. Ini juga ini ya. Jadi yang tepat A. Selanjutnya soal nomor 3. Sikap yang tidak terpuji. Nah, ini tidak terpuji ya, tidak terpuji, garis bawahi. Sikap yang tidak terpuji yang dilakukan terhadap teman di sekolah ditunjukkan oleh nomor. Coba kita baca dulu. 1. Made senang berteman dengan Putu saja yang sama-sama beragama Hindu. Nah, ini sikap tidak terpuji ya. Sikap tidak terpuji. 2. Gusti dan Ahmad membuat kelompok belajar di rumah setiap hari Minggu. Nah, ini sikap terpuji yang kedua nih. Nah, jadi kemungkinan A sama B ya. Karena kita sudah temukan nomor 1 ini sikap tidak terpuji. Kita lihat nomor 3. Christian mengajak main bola pada saat Nurdin sedang berpuasa. Nah, ini juga sikap tidak terpuji. Jadi terus 4. Ali dan Wayan bermain bersama di halaman sekolah. Nah, sikap yang tidak terpuji adalah 1 dan 3. Ya, B. Caranya kalau ada soal seperti ini kita lihat. Ini kan sikap tak terpuji, jadi ini ya, bisa jadi nomor A sama B nih. Nah, gitu caranya ya. Tapi yang lebih tepat di sini 1 sama 3 karena duanya itu sikap terpuji. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Ya, ini dari perilaku masyarakat di atas yang merupakan perilaku tidak terpuji ada pada nomor perilaku masyarakat ya di atas yang merupakan perilaku tidak terpuji.
Lagi-lagi ini perilaku atau sikap tidak terpuji. Coba kita lihat. Nomor 1, memberikan makanan bekas kepada para peminta di jalan. Nah, ini sikap tidak terpuji nih. Ya, sikap tidak terpuji. Yang kedua, memberikan uang kepada remaja-remaja pengangguran. Ya, ini sikap terpuji ya. Kalau kita punya kelebihan rezeki, ya tidak masalah kita berikan ya sebagai sedekah. Yang ketiga, mengajak anak jalanan untuk berbuka puasa bersama di rumah. Boleh juga nih kan, kita mengajak orang pengangguran atau orang anak jalanan ya, kita berbuka puasa bersama di rumah. Terus yang keempat, membagikan pakaian bekas layak pakai ke perkampungan. Ya, ini juga bisa ya. Jadi satu dan 2 tidak mungkin ya, karena 2 itu perilaku terpuji. 1-3 coba mengajak, kemungkinan 1-3 ya. 2-4 ya tidak mungkin ya. 2-4 ya, 1-3 yang benar ya. 1-3 ya. Selanjutnya nomor 5. Nah, bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Di tengah kemajuan bangsa yang rawan mengalami konflik sara. Jadi ini konflik ya, pertumpahan maksudnya ya, keributan. Di tengah kemajuan bangsa yang rawan mengalami konflik sara, diperlakukan sikap toleransi yang tinggi untuk mencegah terjadinya konflik tersebut. Toleransi tinggi juga mencerminkan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan harapan para founding father, maksudnya di para pendiri bangsa kita. Tanpa semangat toleransi yang tinggi, bukan tidak kemungkinan bangsa Indonesia sudah terpecah belah. Nah, pertanyaannya, bangsa Indonesia memiliki potensi yang rawan terhadap konflik sara. Maka rakyat Indonesia dapat mencegahnya dengan memiliki sikap ya. Di sini sikap, bukan sifat, tapi sikap toleransi ya. Kita harus memiliki sikap toleransi. Nah, hati-hati ya, sifat sama sikap. Manfaat toleransi, prinsip toleransi. Jadi sikap ya, kita harus memiliki sikap toleransi. Nomor 6, jika bangsa Indonesia menjalankan kehidupan tanpa semangat toleransi yang tinggi, maka mungkin saja terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Mungkin akan terjadi. Nah, ini yang mana nih? Mungkin akan terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Tidak mungkin terjadi ya, keliru ya. Kalau yang B keliru. Yang D mana mungkin ya, ini keliru juga. Antara A sama C ya. Mungkin akan terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Yang C mungkin saja terjadi ya, jadi mungkin lebih cocok yang A ya. Nomor 7, perilaku toleransi pada kalimat di atas terdapat pada nomor. Nah, perilaku ya, perilaku itu sama dengan sikap ya. 1, memberikan hak yang sama terhadap warga yang memiliki keyakinan berbeda di kompleks tempat tinggal ya, boleh nih, bisa jadi ini. Terus yang kedua, mengikut sertakan setiap warga dalam membentuk kata mufakat untuk kepentingan kampung ya. Kita harus ikut serta ya dalam menentukan kata mufakat apabila nanti ada masalah untuk kita selesaikan bersama ya, demi kepentingan kampung. Ini bisa jadi ya. 3, menolak keberadaan warga yang memiliki perbedaan agama di kampung kita. Ini salah ya. Ini bukan perilaku toleransi ini ya. Yang 4, menjaga perilaku dan perkataan agar tidak membuat orang lain tersinggung. Nah, ini juga perilaku toleransi. Menciptakan organisasi yang berguna bagi lingkungan sekitar ya, ini juga ya.
Nah, jadi yang tepat di sini yaitu yang 1, 2, 4 ya. Mana 1? 1, 2, 4. Nah, ini dia. 1, 2, 4. Nah, tadi kita kunci jawabannya yang 3 ini. Ini bukan perilaku toleransi ya. Jadi apabila di pilihannya ada angka 3, maka otomatis pilihan tersebut salah. Nah, pilihan A, pilihan C, pilihan D. Baik, kita akan langsung ke nomor 8. Untuk menjawab soal nomor 8, dan ini ya, kita baca teks ini untuk menjawab soal nomor 8, 9, dan 10. Keberagaman budaya, adat istiadat yang ada di Indonesia merupakan suatu kekayaan bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan begitu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan keberagaman ini. Wujud bangga kita dapat kita tunjukkan dengan berbagai tindakan, yaitu dengan toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati. Itu maksudnya ya, toleransi itu saling menghargai dan menghormati. Juga dengan melalui perilaku kita untuk berusaha menjaga budaya, melestarikan budaya kita untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia adalah kewajiban kita semua. Ingat, garis bawahi di sini, melestarikan budaya bangsa adalah kewajiban kita semua. 8. Pertanyaan nomor 8. Negara Indonesia memiliki keragaman dalam hal, lagi sekali, negara Indonesia memiliki keberagaman dalam hal. Nah, kita lihat nomor 8. Adat istiadat, bahasa, pakaian, bahasa Indonesia, agama. Ini bukan ya. Ini benar semuanya, ini bahasa nasional yang ini ya. Kalau bahasa Indonesia itu satu ya, bahasa nasional kita. Yang B, adat istiadat, bahasa, pakaian, bendera nasional. Bendera nasional kita satu. Jadi keliru ini ya. Ini juga keliru. Adat istiadat, bahasa, pakaian, rumah adat, dan agama ya. Ini yang benar ya. Coba kita lihat dulu yang pilihan yang D, adat istiadat, bahasa, pakaian, lagu nasional. Lagu nasional kita satu ya, lagu, bahasa juga, bendera ya. Nah, lagu wajib, lagu nasional ya. Nah, jadi yang benar ini yang C ya, lebih tepat ya. Nah, adat istiadat, bahasa, adat istiadat kita berbeda, bahasa kita juga berbeda, pakaian juga kita berbeda ya. Antara pakaian adat orang Bali dengan orang Lombok beda, rumah adat juga begitu beda, dan agama kita juga berbeda-beda ya. Nah, di Nusantara ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. 9. Wujud kebanggaan kita dalam memiliki keragaman budaya di negara kita adalah, nah, jadi wujud kita atau rasa syukur kita ya, memiliki keragaman budaya di negara kita adalah menghargai warga yang berbeda suku ini ya. Nah, ini menghargai. Kalau yang mendata perbedaan dalam agama ini tidak ada hubungannya ya. Nah, cuman mendata saja. Nah, lebih parah lagi ini mencurigai ya. Ini tidak boleh saling mencurigai antar warga dan suku. Yang D, memperuncing perbedaan agama. Maksudnya memperuncing itu membuat konflik ya. Nah, membuat nanti unsur-unsur konflik ini. Jadi yang benar adalah A. Baik, kita lanjut soal nomor terakhir, nomor 10. Nomor 10, melestarikan budaya bangsa merupakan kewajiban kita semua. Artinya, A, mempertahankan dan menjaga budaya kita agar tidak luntur. B, setiap warga negara harus melestarikan budaya bangsa. C, membudayakan pelestarian adalah kewajiban warga negara. D, setiap warga negara berhak melestarikan budaya bangsa. Nah, ini kalau anak-anak lumayan pengecohnya ya. Kalau anak-anak tidak teliti, kita harus teliti di sini. Jadi coba kita lagi sekali baca nih. Melestarikan budaya bangsa merupakan kewajiban kita. Nah, kewajiban. Nah, bahasa kewajiban itu adalah
perilaku tindakan kita, perbuatan kita ya. Nah, yang kita kerjakan ya, kita kerjakan, kita laksanakan, kita taati. Nah, ini juga berarti yang tepat adalah yang A, mempertahankan. Nah, ini mempertahankan itu bentuk kewajiban pelaksanaan ya, mempertahankan dan menjaga budaya kita agar tidak luntur. Ini yang B, C bisa juga, tapi yang lebih tepat adalah yang A ya, karena di sini ada kewajiban. Nah, kalau ada kewajiban itu berarti ada kata kerja ya, mempertahankan, menjaga, melestarikan, mengamalkan, melaksanakan gitu. Baik, soal nomor 10 PKN sudah selesai ya. Nanti kita lanjutkan soal berikutnya, itu soal bahasa Indonesia.